Ibus sholatu ala manit tasoba bihazi sifatis sitti. Wajib sholat bagi orang yang memiliki sifat-sifat yang 6 di bawah ini. Ahaduha islamun. Yang pertama adalah Islam. Walau fima mado, sekalipun keislamannya itu sudah berlalu, kamurtadin, seperti orang yang murtad. Bapak saudara, jadi materi pada malam hari ini kita akan membahas terkait sifat-sifat yang 6 yang merupakan ini menjadi satu kewajiban kita untuk melaksanakan sholat. Yang pertama syaratnya Islam. Ya, jadi itu orang Islam punya kewajiban untuk melaksanakan sholat. Sekalipun keislamannya ini sudah berlalu, artinya saat ini dia murtad, tapi 1 hari atau 1 minggu atau 1 bulan atau 1 tahun yang lalu, ya mereka itu muslim, dia itu muslim, orang itu muslim. Namun saat ini ya dia murtad, na'udzubillah min zalik, maka orang tersebut tetap punya kewajiban untuk melaksanakan sholat. Itu begitu maksudnya. Walaupun pada saat dia lagi murtad, ya kagak sah sholatnya. Murtad sholat, ya kagak sah. Tapi tetap hukum orang itu wajib sholat, karena dilihatnya awalnya dia adalah seorang muslim. Ya, karena dia adalah seorang muslim maka wajib melaksanakan sholat. Nah maksudnya bagaimana? Konsekuensinya pada saat nanti ya orang tersebut kembali masuk Islam, maka selama orang itu murtad, seharikah murtadnya, seminggu-kah murtadnya, sebulankah murtadnya, ataukah setahun dan ya lebih banyak dari itu, maka masa-masa murtadnya wajib dikodoin sholatnya. Nah itu yang dimaksud begitu. Ya makanya jangan sampai ada orang yang sudah muslim kemudian murtad. Kenapa? Taglizon. Kalau di beberapa kitab itu istilahnya taglizon. Ini berat hukumnya. Beda dengan orang kafir. Orang kafir kalau masuk Islam yughfar lahum ma qad salaf, maka diampunkan dosa-dosanya. Ini namanya tahfifan. Tuh alasannya begitu. Tahfif itu artinya meringankan, sehingga ya memberikan motivasi. Ayo orang kafir, orang non muslim, kalau pengen masuk Islam silahkan. Ya pas ente masuk Islam baca 2 kalimat syahadat, itu ya semua yang pernah ditinggalkan yughfar lahum ma qad salaf, diampunkan. Bagaikan seorang bayi yang baru dilahirkan, bersih, nggak punya dosa sama sekali. Tuh, seandainya dia belum sempat sholat, belum sempat melakukan kewajiban-kewajiban agama, dia meninggal tapi udah masuk Islam, masuk surga. Karena yughfar lahum ma qad salaf. Begitu Bapak Saudara. Jadi diampuni dosanya. Tapi kalau orang muslim kemudian murtad, itu di samping qad habita amalu, amalnya gugur semuanya. Ya, itu amal-amal yang pernah dilakukan selama dia muslim gugur semua. Ya, nah kemudian kalau seandainya nanti dia muslim kembali, ya maka selama dia murtad wajib dikodoin. Kenapa? Karena statusnya dia muslim sebelumnya. Ya, ini yang dimaksud ya walau fi ma mado. Ya, walaupun Islamnya itu sudah berlalu. Makanya na'udzubillah min zalik, jangan sampai kita ya jadi orang yang murtad. Saya baca di dalam kitab Sulamut Taufik itu Bapak Saudara, begitu berat ya orang-orang yang murtad, bahkan penyebabnya bisa dengan perkataan. Orang jadi murtad ya bisa gara-gara dengan ucapan, perkataan. Ada juga dengan sebab perbuatan, fi'lan. Ada perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan dia murtad. Ada juga dengan sebab hati. Ya, ada. Ya, jadi artinya
dia punya keinginan yang keinginannya dalam hati. Nah itu bisa menyebabkan kemurtadan. Makanya jaga tuh qaulan, fi'lan, wa qalban. Sebab ini 3 bisa menyebabkan kemurtadan. Nah, ini masya Allah ngeri kita. Ya, di zaman-zaman sekarang kadang-kadang orang banyak yang berani memberikan hukum-hukum yang begitu ringannya. Ya, kadang-kadang tanya ini boleh, nggak apa-apa. Nah, kadang-kadang begitu. Ya, tapi guru-guru kita kadang-kadang nggak berani. Ya, jadi kita ihtiyatan, yuk jaga kehati-hatian. Jangan sampai kita itu ya mengucapkan kata-kata yang bisa membuat kemurtadan. Ya, nanti kalau kita baca kitab Sulamut Taufik tuh ya banyak yang akan kita bisa tahu. Ya, yang jelas saya garis bawahi, tolonglah ya ucapan-ucapan kita jangan sampai nanti membuat kemurtadan. Seperti itu Bapak Saudara. Fala yajibu 'alal kafiril asli al-qada'u iza aslamat balayan akidu. Maka tidak wajib bagi orang kafir asli mengkodok sholatnya apabila dia sudah masuk Islam. Bahkan itu tidak jadi. Ada orang kafir, kafirnya kafir asli. Kalau murtad bukan kafir asli, sebelum jadi muslim. Ya, ini kafir asli beda. Kalau kafir asli itu tidak wajib melaksanakan sholat. Nah manakala dia udah masuk Islam, maka otomatis ya itu tidak perlu mengkodok sholatnya. Usia 70 tahun dapat hidayah, dia masuk Islam. Ya, nah itu ketika dia masuk Islam, ya otomatis ya dia itu sudah diampunkan dosa-dosanya. Kayak tadi saya pagi habis mengislamkan satu ya hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia datang ke rumah. Ya, agamanya asalnya Kristen. Ya, kemudian dia ya dengan kesadarannya, artinya memang udah beberapa tahun punya keinginan untuk masuk Islam. Tapi pada tadi hari baru dia ya pengen minta dibimbing membaca 2 kalimat syahadat. Nah seperti itu. Jadi orang ini dapat hidayah berarti. Ya, jadi kalau dia masuk Islam yughfar lahu ma qad salaf Bapak Saudara. Ya diampunkan tuh segala dosa-dosanya. Nah, setelah itu apakah sholat yang selama dia kafir wajib dikodok? Tidak. Ya, tidak wajib dikodok. Bahkan ya kalau dikodokin kagak jadi. Nah, seperti itu. Karena memang pada saat ya kemarin-kemarin ya nggak kewajiban dia melaksanakan sholat karena dia kafir. Walaupun nanti tetap ada bentuk siksaan di akhirat, dia harus bertanggung jawab. Nah, tapi untuk masalah zohir di dunia dia tidak wajib sholat. Walaupun nanti di akhirat pasti disiksa. Nah, orang-orang kafir tuh begitu. Tapi ketika dia masuk Islam, ya udah otomatis ya sholatnya nggak perlu dikodok. Ini tahfifan, memberikan keringanan kepada mereka orang-orang kafir. Bahkan kalau seandainya dikodok, di sini bilang la yang akidu, kagak jadi. Ya, jadi sayang capek-capekin aja. Memang tidak ada perintah dalam agama. Ya orang kafir yang masuk Islam kemudian mengkodok sholat-sholatnya selama dia kafir itu tidak ada perintahnya. Sehingga kalau seandainya dikerjakan juga la yang akidu tidak jadi. Wa amal murtaddu, adapun orang yang murtad, fayajibu alaihil qada'u, maka wajib atas orang yang murtad tadi mengkodok hatta zamanil jununi, sehingga waktu-waktu gila, duna zamanil haidi wan nipasi, bukan pada saat lagi haid dan nipas bagi perempuan. Jadi bagi orang yang murtad itu wajib dikodok sholatnya. Bahkan begitu beratnya saat digila. Kalau di murtad, nah selama murtad seminggu gila, itu saat gilanya wajib juga dikodokin. Bayangkan itu Bapak, Ibu, Saudara, ya sampai seperti itu. Tapi kalau lagi haid nipas tidak, orang perempuan murtad. Ya selama murtad dia haid dia nipas.
Nah itu selama haid dan nifasnya tidak dihitung untuk diqadha. Kenapa? Karena ditakdirkan ketika dia muslim pun, muslimah pun, ya itu memang sholatnya tidak wajib diqadha. Orang perempuan, ya anak kita, istri kita, ketika lagi haid lagi nifas, kan kagak sholat. Kemudian apakah wajib diqadha nanti kalau udah bersih, udah suci? Ya tidak. Kenapa? Karena ini meringankan. Ya, kasihan orang perempuan kalau setiap haid dan setiap nifas sholatnya wajib diqadha, masya Allah berat. Ya, tapi kalau puasanya wajib diqadha. Itu kita udah bahas pada bab-bab yang lalu. Wasaniha bulughun. Nah, yang kedua, orang yang udah punya sifat bulughun bisinni, mencapai usia ya balik, au bil ihtilami, atau mencapai ya balik dengan sebab ihtilam, bermimpi mengeluarkan inzalul mani, mengeluarkan air sperma, au bil haidi, ataupun ya dia balik dengan sebab mengeluarkan darah haid. Nah ini usia balik itu ya menurut Imam Syafi'i 15 tahun. Atau mungkin baliknya bukan karena dengan usia, ya belum 15 tahun tapi orang ini udah ihtilam, balik juga. Atau ya orangnya belum 15 tahun tapi sudah mengeluarkan darah haid bagi perempuan. Ini pun udah dikategorikan sebagai orang yang sudah balighah, maka wajib bagi dia untuk melaksanakan sholat. Nah ini yang kedua disebabkan karena namanya udah mencapai usia balik. Fala yajibul qada'u 'ala sabiyyi, maka tidak wajib mengqada bagi sabi, bocah, bagi anak-anak, ba'dal bulughi, setelah balik. Anak-anak ya kemudian dibalik. Nah setelah balik ya selama anak-anak di kagak sholat, tidak wajib diqadha. Kenapa? Karena memang pada saat usia masih anak-anak belum mencapai balik itu tidak kewajiban sholatnya. Jadi kalau tidak balik tidak perlu diqadha ya sholatnya, seandainya masih anak-anak tapi dia tidak melaksanakan sholat. Lakin akan tetapi yundabu lahu, disunnahkan baginya. Namun memang disunnahkan kalau seandainya dulu waktu dia udah tamiz ya usia 7 tahun 10 tahun belum balik, pas banget usia 12 tahun baru balik dia. Nah itu selama dia sudah tamiz mau diqadhain itu boleh saja, sunnah hukumnya, tapi tidak wajib. Nah ini yang dimaksud akan tetapi disunnahkan bagi orang tersebut iza balagha, apabila sudah balik, qada umma fatahu, yaitu mengqada salat-salat yang pernah ditinggalkannya zamanat tamizi, dalam usia tamiz, ilal bulughi, sampai balik. Tapi ya batasannya tamiz Bang. Usia tamiz sampai balik dia nggak pernah sholat, pas banget balik wajib sholat. Nah itu ya beberapa tahun dari usia tamiz sampai balik dia mau qadain, itu boleh saja, hukumnya sah, bahkan disunnahkan walaupun tidak wajib. Duna ma qablahu, tidak disunnahkan mengqada sebelum usia tamiz. Fa innahu yahrumu, bahkan kalau diqadain itu haram karena memang anak kecil belum ada hukum. Ya apalagi usianya belum tamiz. Wala yan'aqidu, dan tidak jadi, bahkan sholatnya pun tidak jadi. Khilafan li jahalatis sufiyati, berbeda ya bagi orang-orang sufiyah yang bodoh. Ya ketika dimasuk menjadi orang sufi ya kemudian dia pengen jadi orang bener banget ya. Ya dulu katanya saya masih kecil kagak sholat, saya mau qadain waktu kecil saya. Nah itu enggak ada, itu jahalah namanya. Makanya orang kalau memasuki kesufian wajib belajar ilmu fikih. Ya jadi fikihnya dulu didalemin baru ke sufi.
gitu. Jangan langsung ke supiah saja, sehingga nanti ya dia nggak paham tentang ya syariat fikhiyahnya. Jadi begitu, ada tangganya. Kita mesti melalui tangga-tangganya dulu. Tangga 1, tangga 2, tangga 3. Ya, nanti dengan sendirinya kita akan bisa mencapai ke sana. Nggak bisa langsung ke sufi aja kita langsung. Jangan. Makanya pertama akidah mantepin, keimanan. Nah, fikihnya ya mantepin, baru sufi dah. Nah, seperti itu rata-rata tuh mereka begitu. Ya, para ulama ya seperti itu tingkatannya. Jadi nggak langsung kita ke sufiahnya aja. Nah, khawatirnya begitu. Nanti kita masuk dalam kategori jahalatus sufiyah namanya. Ya, bodoh ya dalam kondisi kesufiannya. Qalahu Abdul Karim. Nah, demikianlah itu dikemukakan oleh Abdul Karim. Wasalisuha, kemudian yang ketiganya aqlun, berakal. Fala qada'a alal majnuni, maka tidak wajib qada bagi orang yang gila. Iza apabila dia kembali sudah waras, illal murtada, kecuali saat murtad. Yaitu karena tagliznya, beratnya murtad. Saat murtad di situ dia gila, tetap wajib dikodoin saat gilanya kalau memang dimurtad. Nah, ini jadi murtad itu berat hukumnya dah. Ya, walal mugma alaihi, dan juga mugma alaih. Mugma alaihi itu artinya ayan. Ya, orang-orang yang ayan itu tidak wajib dikodoin. Illa idza ta'adda, kecuali kalau ayannya secara sengaja. Fayajibu alaihima, maka wajib atas keduanya ya hina izin, di saat itu. Wa amma idza lam yata'adda, adapun apabila ada orang yang tidak sengaja, falaisa biwajibin, maka itu tidak wajib, bal yustahabbu, akan tetapi disunnahkan, alal mu'tamadi, menurut kaul yang mu'tamad. Warabi'uha, yang keempatnya yang wajib melaksanakan sholat, salamatu ihda hawasis sam'i wal basari, terhindarnya, selamatnya salah satu dari indera pendengaran dan penglihatan. Jadi telinganya ya mendengar, matanya mendengar, sehat ya, itu wajib dia sholat. Tapi kalau ada orang seandainya ya tuli, kemudian buta, ini kan indera telinganya nggak bisa dimanfaatkan, indera penglihatannya tidak bisa dimanfaatkan, karena saat itu dia buta plus tuli. Nah, orang kalau buta sama tuli ya susah untuk ditaklid, makanya tidak wajib dia melaksanakan sholat. Fala tajibus sholatu, maka tidak wajib sholat ala man khuliqa asamma a'ma, bagi orang yang tercipta ya itu dalam keadaan ya tuli dan buta. Tuh, walau natikon, sekalipun dia mampu untuk bicara mampu Bapak Saudara, tapi enggak bisa mendengar, enggak bisa melihat. Nah, saat orang itu dilahirkan dalam posisi kedudukannya dia udah buta dan udah tidak bisa mendengar, tuli dan buta, ya itu dia tidak kewajiban melaksanakan sholat walaupun dia bisa berbicara. Tuh, walaupun dia bisa bicara Bapak Saudara. Tapi kan bagaimana? Ya, dia bisa ya untuk kena taklid. Ya, kan bagi orang yang wajib sholat itu orang yang mukallaf, yang ditaklid itu ya nanti kan mesti ada alat bantu. Alat bantunya apa? Pendengaran, penglihatan. Nah, ini pendengaran nggak berfungsi karena dia tuli sejak dilahirkan. Kemudian matanya juga nggak bisa melihat karena memang buta sejak dilahirkan. Nah, orang yang seperti ini tidak wajib melaksanakan sholat walaupun orang tersebut bisa berbicara, walau natikon. Tuh, jadi
walaupun orang itu bisa berbicara. Fala yajibu alaihil qada'u, maka tidak wajib atas orang tersebut mengqada inzala mani'uhu, kalau seandainya hilang penghalangnya. Seandainya suatu saat mungkin alat-alat kedokteran udah begitu canggih, bisa dia diobati, ya kembali dia bisa ngelihat, kembali dia bisa mendengar. Nah maka selama dia tuli, dia nggak bisa mendengar dan nggak bisa melihat, nah saat ini sekarang udah kembali hilang tuh penghalangnya, dia udah bisa mendengar, dia udah bisa melihat, maka saat itu wajib melaksanakan sholat, dan sebelum-sebelumnya tidak wajib diqodho. Tuh nggak wajib diqodho dulu waktu dia tuli buta, ya nggak wajib diqodho. Sekarang ya alhamdulillah ya, karena ada ya alat-alat kedokteran yang begitu canggih yang akhirnya bisa itu mengembalikan indera penglihatan dan pendengarannya. Nah kewajiban saat itu, tapi tidak wajib mengqadha sholat-sholat sebelumnya. Nah itu begitu Bapak Saudara. Wa khamisuha, kemudian yang kelimanya, bulughud dakwati, sudah sampai dakwah sampai ke dia. Kalau dakwahnya kagak sampai, mungkin karena tinggalnya terisolir, jauh dari keramaian, ya enggak ada dakwah. Nah sehingga tidak wajib melaksanakan sholat. Begitu, ya karena enggak ada dakwah sampai di situ, dia kagak paham. Kalau seperti orang tinggal di daerah terpencil, ya yang dakwah ini enggak masuk ke sana tuh. Nah itu dia nggak kewajiban melaksanakan sholat. Bagaimana sholat dipaham kagak, di ngerti enggak? Nah seperti itu. Makanya disinilah kita sebagai umat Islam mesti ada ya mubalik para dai yang harus bisa terus ya ke pesisir, ke pelosok-pelosok yang harus berdakwah. Makanya dulu masih ada Habib Munzir tuh, beliau sering cerita begitu. Ya jadi dia ke kawasan Papua Irian tuh, Masya Allah berat katanya. Itu yang dekat sama beliau termasuk masih ya sering ngobrol sama saya. Ya jadi beliau bilang kalau di sana harus kulat dulu. Ya kalau udah mampu bisa mengalahkan sukunya, dihormat, silahkan. Itu kan saya punya saudara dari kakak ipar saya, ya itu di Bogor tuh, ya dia punya pondok pesantren, itu santrinya orang Irian semua, orang Irian. Itu kalau saya datang ke sana saya bingung ini membedain bagaimana, itu orang sama banget, ya orang Irian nggak ada yang beda, sama percis semuanya. Kita bingung habis kenalan sama dia lagi kayaknya ketukar lagi, tuh itu. Awal-awal Masya Allah ya repot Pak ngajarin, tapi sekarang dia bisa sholat, bisa baca Quran, bahkan main hadroh pinter-pinter. Ya seperti itu. Itu dulu untuk membawa santri-santri begitu tuh Pak, susah. Ya jadi harus bulat dulu sama kepala sukunya. Nah kalau kepala suku udah bisa dikalahin, silakan. Ya tuh begitu. Berat katanya. Nah itu alhamdulillah. Jadi santri-santri yang udah dididik, udah ini dipulang nanti dia bisa mengembangkan dakwah Islamiyah di sana. Ya seperti itu. Itu awalnya dari Habib Munzir. Ya seperti itu. Ya. Jadi Masya Allah Bapak Saudara. Ya ini terkait dengan dakwah. Sebab ternyata di daerah-daerah terpencil itu masih banyak orang yang kagak tahu tentang Islam. Ya ada yang sampai sebulan kagak mandi-mandi ada. Ya itu. Jadi dia emang hidupnya begitu. Ya, di hutan. Ya sama air kagak pernah ya temu, nggak pernah mandi emang hidupnya. Nah setelah masuk Islam, rambutnya digunting, dimandiin, di apa, Masya Allah. Itu tuh begitu masih ada. Nah makanya syaratnya begitu loh. Orang yang wajib sholat yaitu yang bulughud dakwah, udah sampai dakwah di sana. Ya, jadi kalau misi-misi yang lain udah banyak tuh yang udah sampai, tapi Islam kadang-kadang terlambat seperti itu.
Ya emang ini berat, masalah dana dan lain-lain sebagainya. Ya itu berat kita. Ya ini bulughud dakwah. Ya sampainya dakwah. Fala tajibus sholatu ala man lam tuballighhu dakwah. Tuh maka tidak wajib sholat ya bagi orang yang memang dakwahnya enggak sampai ke situ. Lakin akan tetapi lau aslama, sekarang dia kalau masuk Islam ya man tuballighu, kalau seandainya orang yang ya tadinya enggak sampai dakwah kemudian sekarang udah sampai dimasuk Islam, wajib alaihil qada'u, maka wajib atas orang itu qada. Nah kewajibannya selama dibalik wajib dikodoin ya bagi orang yang tidak sampai dakwah ke situ. Ini pendapat siapa? Qalahu Syibro Malisi. Nah itu dikemukakan oleh Imam Asy-Syibro Malisi. Wasadisu naqaun minal haidi wan nipasi. Kemudian yang keenam itu termasuk yang bersih dari haid dan nipas. Nah ini khusus bagi orang perempuan. Jadi orang perempuan di samping dia udah balik, di samping dia Islam, ya dia juga harus punya persyaratan bersih dari haid dan nipas. Jadi pada saat lagi haid lagi nipas kagak kewajiban melaksanakan sholat. Fala yajibu alal haidi wan nufasai, maka tidak wajib sholat atas orang haid. Fala yajibu, maka tidak wajib alal haidi bagi perempuan yang lagi haid, wan nufasai dan perempuan yang lagi nipas, qada'uha itu jadi fa'il ya, mengkodok sholatnya walau fi riddatin, sekalipun pada masa-masa murtad. Bal akan tetapi wala yundabu, tidak disunnahkan, bahkan disunnahkan saja tidak ya. Jadi jangankan wajib, sunnah saja tidak ya bagi perempuan yang lagi haid kemudian setelah bersih. Nah itu ya sholatnya pada saat lagi haid dan nipas tidak wajib dikodok, bahkan tidak ada hukumnya sunnah pun ya, sunnah pun tidak. Qala Muhammad Al-Baghari, ya berkata Muhammad Al-Baghari. Oh, ini kalau lihat namanya serem juga, Muhammad Al-Baghari. Bagor artinya apa? Sapi. Muhammad Baghari ya, tapi karena di Arabin orang biasa aja udah ya, Muhammad Al-Baghari namanya ya. Baqaratun artinya apa sih Pak? Sapi ya, itu baqaratun bukan sapi betina, bukan, sapi satu ekor ya. Jadi taknya itu maknanya bukan muannas, tapi tak di situ maknanya ya menunjukkan ya mufrad. Dulu saya pernah ya saat saya masih aktif jadi guru bahasa Arab, kumpul guru-guru bahasa Arab nasional ya, itu ketika ditanya baqaratun taknya apa, itu rata-rata jawabannya taknya muannas ya. Satu sering jawab saya doang Pak ya, itu taknya adalah lil ifrad. Nah begitu ya, jadi rata-rata yang bilang baqaratun itu taknya muannas, yang bilang muannas. Sama syajaratun bukan taknya muannas, bukan syajaratun ya pohon perempuan, bukan ya, itu syajaratun taknya lil ifrad gitu. Kalau nggak ada taknya jadi jamak, syajaratun syajarun tuh, jadi beberapa pohon. Kalau syajaratun satu pohon, baqaratun satu ekor sapi, tapi kalau baqarun banyak. Makanya di dalam terjemahan Al-Quran itu lihat dah baqaratun, sapi betina dibilang, iya kan? Iya. Jadi kalau kita belajar bahasa tuh bukan begitu ya. Jadi baqaratun taknya lil ifrad namanya. Ya, jadi itu makna menunjukkan mufrad. Ya, jadi kalau pakai ta mufrad. Ya, kalau nggak pakai ya, ta itu ya, jadi jamak. Sama al khalifah, khalifah taknya bukan muannas. Ya, gitu ya. Al khalifah ya itu taknya bukan menunjukkan muannas. Ya, jadi sama asy-syajarah ya, sama juga ya dengan al-baqarah ya, jadi taknya bukan menunjukkan muannas tetapi memaknanya mufrad di sini ya.
Falau arodata al-qada'a, kalau seandainya tuh perempuan yang haid dan nifas kepengen kodok, ya, fa innahu yasihu, maka itu sah, ya. Namun apa? Ma'al karohati, bersama makruh, karena tidak disunahkan, dikerjain juga sah, tapi makruh, ya nggak usah. Intaha, selesailah apa yang dikemukakan oleh Imam Muhammad Al-Baghari. Wa idza zalatil mawani'ul mazkuratu minhum, apabila telah hilang, yaitu al mawani', ya artinya mawani itu ya larangan-larangan yang sudah disebutkan tadi. Sekarang itu mawani, penghalang-penghalang yang disebutkan tadi hilang, minhum dari mereka. Wa qad baqiya min waqti sholati, kemudian masih tersisa waktu sholat, mayasau qadra takbiratul taharumin, seukuran luasnya untuk ya takbiratul ihram, lazimat hum tilkas sholah, maka wajib bagi mereka melaksanakan sholat tersebut. Tuh, jadi kalau seandainya itu penghalang-penghalangnya tadi yang sudah disebutkan Bapak Saudara hilang udah. Nah makanya dia wajib sholat walaupun itu ukurannya sekedar untuk takbiratul ihram. Allahu Akbar, ukurannya cuma untuk takbiratul ihram, masih ada waktu sholat, maka wajib dia melaksanakan sholat. Tuh seperti itu. Wa kadzalika sholatul lati qablaha, begitu juga sholat yang sebelumnya. Ya, begitu juga hukum sholat yang sebelumnya. In soluhat li jam'iha ma'aha, jika memang sholat itu layak untuk dijamak bersama dengan sholat tersebut. Nah, ini contohnya bagi orang yang haid aja dah, yang gampang saya contohkan. Ya, misalnya gini, istri kita atau anak kita perempuan lagi haid, tiba-tiba darah haidnya putus di akhir waktu asar. Ya, kira-kira tinggal ya 1 menit, ya itu putus darah haidnya bersih, tapi 1 menit masih waktu asar. Ya untuk takbiratul ihram kan paling 1 menit. Allahu Akbar, itu seukuran takbiratul ihram. Nah sekarang perempuan tersebut udah bersih, udah suci, maka perempuan tadi wajib melaksanakan sholat asar. Tuh begitu Bapak Saudara, wajib melaksanakan sholat asar. Terus bagaimana dia mau melaksanakan sementara dia kan wajib mandi terlebih dahulu. Silahkan mandi, selesai mandi udah maghrib, ya kan? Selesai mandi udah maghrib belum? Ya pasti udah maghrib. Nah seandainya selesai dia mandi udah maghrib, itu sholat asarnya wajib dikodok. Itu maksudnya, sholat asarnya wajib dikodok. Bukan asar doang, sholat yang sebelumnya lagi yang pantas layak untuk dijamak. Kalau zuhur sama asar pantas nggak dijamak? Pantas. Berarti sholat asarnya wajib dikodok, nanti sholat zuhurnya juga wajib dikodok. Tuh begitu. Ini jarang yang paham Bapak Saudara. Kadang-kadang orang perempuan ketika ya darahnya udah bersih, tanggung dah antar aja maghrib, begitu. Iya kan? Jangankan 1 menit seukuran takbiratul ihram Allahu Akbar, kadang-kadang masih setengah jam, tanggung dah. Nah, apalagi isya. Kalau isya nih di penghujung isya, misalnya subuh jam 4 ya 10 menit, kemudian dia bersihnya jam 4. Jam 4 kan 10 menit masih. Ya bukan untuk ukuran takbiratul ihram, mau sholat masih keburu. Tapi kadang-kadang dibilang tanggung, ntar aja mandi sekalian mau sholat subuh. Tuh, padahal isya wajib nggak udah? Udah wajib sholat isya Bapak Saudara. Tuh, jadi ini perempuan udah wajib sholat isya karena udah bersih, wajib mandi. Jangankan 10 menit seukuran takbiratul ihram, ini perempuan udah wajib melaksanakan sholat dimandi. Kalau nggak keburu mandinya, terdengar suara azan subuh, maka isyanya wajib dikodoin. Dan bukan hanya isya, sholat yang sebelumnya yang layak, yang bisa dikodok, dijamak dengan isya. Sholat yang layak, yang pantas dijamak dengan isya sebelumnya apa?
maghrib, karena maghrib bisa dijamak dengan isya. Makanya orang perempuan tersebut mesti mengkodok sholat maghrib plus sholat isya. Tuh begitu. Tapi kalau seandainya isyanya keburu, dia bisa laksanain sholat, ya maghrib nggak dikodok gitu. Kalau seandainya ya isyanya enggak dilaksanakan, padahal udah kewajiban tidak bersih. Nah, seukuran takbiratul ihram di mandi udah waktu subuh, maka isyanya wajib dikodok, nanti maghrib juga wajib dikodok. Itu yang dimaksud lazimat hum tilkas sholah wa kadzalika as-sholah allati qablaha in salahat li jam'iha ma'aha. Itu seperti itu. Nah, ini harus kita sampaikan kepada istri kita. Kita harus sampaikan kepada anak-anak perempuan kita. Kalau seandainya mereka dalam posisinya haid, nah bersihnya di mana? Ya, kalau bersih di penghujung sholat asar, di penghujung sholat isya, maka wajib dia sholat asar dan sholat isya. Tapi kalau seandainya dia mandi udah keburu, maka otomatis sholat isyanya wajib dikodok, sholat asarnya wajib dikodok. Namun juga harus dikodok sholat yang sebelumnya, yaitu kalau zuhur ya dengan asar, kalau maghrib dengan isya. Tapi kalau subuh enggak, subuh sendiri. Ya, misalnya seorang perempuan pas suci ya jam 5:30, 5:30 udah wajib sholat, 5:30 masih ada waktu subuh. Ternyata sekarang mandi, ya selesai mandi terbit matahari. Nah berarti kan subuhnya jadi apa? Qadha. Nah hanya subuh aja. Sebab subuh, sebelum subuh apa? Isya. Boleh enggak subuh sama isya dijamak? Enggak bisa. Nah berarti hanya sholat subuhnya saja yang wajib diqadha. Begitu Bapak Saudara. Ini termasuk hal yang susah ini. Ya kalau enggak diperhatiin. Ya, nah begitu. Jadi ibarat kitabnya begitu. Ya, wa kadzalikas sholatu allati qablaha in saluhat li jam'iha ma'aha. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak hadirin yang sekalian, yang dirahmati kita pada malam ini, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat diambil manfaatnya dan tentunya dapat menambah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya dari saya dan Allah yang berbahagia. Semoga